buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Unjuk taring segitu panjangnya kok, tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang? Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari Presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Halo Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, adili Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan berkritik-kritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik-kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, oke? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi, Walaupun Hotman tidak sebut nama saya, tapi orang kan mengatakan Rasman, karena memang musuh abadi dia itu saya. Tinggal saya menyiapkan serangan balik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Dan mari kita bertarung secara sehat. Kok urusan saya, urusan ini dibawa-bawa ke persoalan ini? Itu namanya pengecut. Nggak ada siapa-siapa di mata saya. Dan apa yang dia lakukan hari ini itu merendahkan dia sendiri. Orang jadi ketawa. Wah, ternyata dia nggak sanggup menghadapi Pak Rasman. Di up yang lain-lain. Apa hubungannya? Sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Nah, jadi kita jangan saling serang, gak ada gunanya juga. Karena apa? Karena masing-masing Anda di sana, saya di sini, bagaimana kita ingin mencari persoalan bangsa ini tuntas. Bukan saling menyerang atau ingin tampil di TV sering. Buat apa juga saya tampil di TV? Udah terus-terusan kok tampil di TV. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Jangan serang-serang orang gitu. Hargai intelektualitas orang. Jaga intelektualitasmu. Masa kau apa urusan kau bilang-bilang saya si
pengacara beling-beling si hitam kumal itu. Begitu juga dengan Hotman. Sampaikan bagaimana cara pandang Anda terhadap kasus Vina. Dan Eki jangan hanya bicara di media itu. One way communication itu cuma satu pintu itu, nggak bisa. Kalau debat itu datang lebih gentle Farhad gitu kan. Jadi kita bisa berdialog langsung dari situ. Gitu. Kalau saya nggak salah, dalam beberapa hari ke depan itu akan ada acara live lagi. Dan nanti itu juga saya udah minta supaya Farhad diundang. Begitu juga dengan Hotman. Kalau bisa Hotman datang ya senang sekali saya gitu. Ada Farhad, ada Hotman, nggak apa-apa. 2 lawan 1 juga nggak apa-apa gitu. Ini bukan masalah jumlah manusianya, kadar intelektual seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya orang, tetapi bagaimana dia mampu menjawab, merumuskan, sekaligus mendalami dan memberi solusi terhadap apa yang sedang dia nilai, atau dia pelajari, atau dia dalami, atau dia sampaikan. Sampailah bertemu dengan orang yang di BAP diarahkan untuk berbohong oleh penyidik. Akhirnya mencabut lagi. Ada Pramuji di situ, ada Teguh di situ. Ya ketemu semua bahwa mereka membuat pernyataan di BAP karena diarahkan. Sama diarahkan sama penyidik, suruh tidurnya di rumah PAM, karena kalau tidur di rumah PRT itu PRT tidak membukakan kunci. Jadi diarahkanlah tidur di rumah PAM. Saya diarahkan oleh penyidik. Ya tinggal ada kan di BAP-nya ada siapa penyidiknya. Ya penyidiknya panggil dong, tanya, kenapa kamu ngarahin mereka? Kan sederhana. Liga Akbar sudah menyebut dia diarahkan oleh Parudiana. Parudiana aja tanyain, kenapa harus ngarahin? Kalau Parudiana yakin bahwa yang 7 ini, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Kan Parudiana udah yakin. Yang 7 orang ini, 8 orang ini. Kalau sudah yakin, kenapa Liga Akbar harus diarahkan? Masa saksi diarahin? Saksi itu kan menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu saksi, nggak boleh diintervensi. Awalnya sih saya menolak gitu, saya itu tidur di rumah Pak RT, di rumah RT terus gitu bilang gitu. Si penyidik bilang, ya itu kamu tuh bohong ya karena Pak RT itu tidak membukakan kunci. Ya jadi itu dipikirin itu kayak gimana sendirian, jadi diarahkanlah tidurnya di rumah Pak. Penyesalan Pak. Dia baru menyadari bahwa kebohongannya melahirkan temannya di penjara seumur hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.